Kalau sebelumnya hubungan Nia dan Yati dengan Farhad sempat memanas karena pengakuan Farhad soal pernikahan diam-diamnya dengan Ani Muryadi, kini tidak lagi. Keduanya justru tampak tengah sibuk merekonsiliasi hubungan cinta mereka yang sempat mengalami keretakan karena ulah Farhad yang mendua dengan menikahi wanita lain di belakang punggung sang istri. Beberapa saat setelah peristiwa itu, Nia Daniati dan Farhad Abbas sempat menjalani bulan madu kedua di negeri Singapura. Tidak cukup hanya dengan bulan madu kedua, Nia dan Farhad Supaya kita bertengkar saat itu, sebenarnya kalau dia orang benar, mestinya kan dia leraikan dulu gitu kan. Dia leraikan, tapi di sini kan enggak. Sehingga pada saat dia berdarah, suami saya berdarah, malah dia cepat ngambil anduk. Oh sayang gitu depan saya. tidak habis akal, Ausi pun sempat menghubungi Debbie untuk menghentikan sepak terjangnya itu. Namun Debbie tampaknya tidak peduli, hingga Ausi pun hanya bisa mengelus dada sambil memohon kesediaan Debbie untuk memperlihatkan sisi kemanusiaannya. Dan ini saya rasa suami saya juga udah dapat desakan dari dia untuk segera menikah dengan dia kali ya, walaupun agama kita berbeda. Bahkan saya dengar mereka Debbie berusaha untuk menjadi mualaf apa. Kita sesama perempuan dan saya rasa dia orang beragama juga dong. Kan seharusnya mundur aja sebentar gitu. Biar aja kita selesai dulu. Kalau memang benar rumah tangga saya nggak lagi keadaan tidak baik, kan gitu sebaiknya. Cinta segitiga itu akhirnya tidak hanya menjadi penyiksaan untuk Ausi, melainkan juga untuk ketiga putra-putrinya. Anak-anak nggak ada yang suka, udah pasti. Bahkan dia membawa ke anak-anak itu. Dia bawa perempuan itu ke anak itu. Yang anak-anak laporan ke saya bahwa, "Apain sih papa kayak gitu?" Ya udah itu memang teman papa gitu. Ah enggak mah, tingkahnya beda banget. Pegang-pegangan terus. Aku udah enak mah liatnya. Loh kenapa kamu ikut? Ya aku nggak ngerti. Orang papa bilang yuk jalan. Jalan tiba-tiba di dalam udah ada tante itu. Sejak kabar perselingkuhannya dengan pria bernama Jamaluddin itu beredar di berbagai media massa, Debbie seakan hilang di telan bumi. Namun Alin Sahertian, adik kandung Debbie Sahertian yang kami temui di sebuah kesempatan, mengaku tidak tahu menahu soal hubungan asmara sang kakak. Aku nggak bisa komentar banyak gitu ya. Tetapi kalau memang benar, memang adanya seperti itu, memang ada kejadian seperti itu gitu ya. Mungkin, mmm, itu hanya mungkin baru omongan satu pihak ya. Debbie yang coba kami temui di sebuah acara langsung meninggalkan lokasi tanpa memberi komentar seputar gosip miring tersebut. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Dan berikut pilihan kabar yang kami hadirkan khusus untuk menemani Anda di sore hari ini. Setelah 2,5 bulan berkompetisi di ajang Indonesian Idol, akhirnya Yudika dan Mike berhasil maju ke babak Grand Final Indonesian Idol untuk menentukan siapakah the next Indonesian Idol. Sebelumnya di babak 3 besar Jumat malam lalu, secara dramatis mereka menyisihkan Firman yang mendapat pooling SMS paling kecil. Lalu, bagaimana persiapan Yudika untuk menghadapi Grand Final nanti? Mengingat penampilan Yudika dari awal result show sangat tidak diperhitungkan oleh lawan-lawannya. Persiapanku lebih ke kesehatan, mental, sama percaya diri aja yang lebih karena sebenarnya udah lumayan tenang nyanyi udah mulai kebiasa nyanyi di panggung yang gede dengan crowd yang rame gitu. Bagaimana komentar Mike akhirnya bisa lolos ke Grand Final? Karena di akhir-akhir result show, Mike finalis bertubuh subur ini selalu ada di 3 terbawah. Penuh dengan rasa syukur, penuh dengan rasa senang, penuh dengan rasa bangga, penuh dengan rasa terkejut juga. Setelah Grand Final nanti, kira-kira langkah apa sih yang akan dilakukan oleh Mike dan Yudika selanjutnya? Dan saat ini Tuhan kasih saya kesempatan dan saya nggak akan sia-siakan. Yang jelas saya pengen jadi seorang musisi sejati dan seorang produser.
Kebahagiaan bagi kami bisa terus hadir di hadapan Anda dan menghibur Anda para pecinta tayangan infotainment Kabar Kabari hingga tahun ke-9. Kebahagiaan itu juga kami rasakan langsung saat kami menggelar syukuran hari kelahiran Kabar Kabari serta rumah produksi Sandika Widya Sinema yang digelar pada hari Kamis kemarin di restoran Puri Handayani di kawasan Cipayung, Bogor, Jawa Barat. Sekitar ratusan karyawan hadir untuk bersama-sama merayakan kebahagiaan itu. Perjalanan kami mulai dari kantor Sandika Widya Sinema dengan menggunakan rombongan bus. Setibanya di lokasi acara, para karyawan disambut dengan kesejukan kota Bogor serta pemandangan yang hijau sepanjang mata memandang. Setelah beberapa detik beristirahat, acara yang dipandu dengan MC Ade Herlina pun dimulai. Setelah mendapat sambutan singkat serta berdoa bersama, acara makan siang bersama yang sudah dinanti-nantikan pun tiba. Dilanjutkan dengan hiburan serta permainan yang diikuti oleh seluruh karyawan. Kelelahan pun tidak terasa saat musik yang terus mengalun mendendangkan lagu-lagu gembira dari para penyanyi dadakan yang secara bergiliran sumbang suara. Acara joget bersama sekedar melepas penat menjadi hiburan spesial selama kebersamaan kami di sana. Dukungan sang alam yang tidak memancarkan panas berlebih serta hembusan angin puncak membuat suasana santai pun bagaikan relaksasi sejenak dari kesibukan kantor. Akhirnya kegembiraan berakhir saat matahari mulai sirna. Dengan semangat kerja yang baru, seluruh karyawan meninggalkan lokasi dan kembali ke kantor. Pemirsa, setelah berlibur ke Singapura dan menunaikan ibadah umroh, pasangan Nia Daniati dan Farhat Abbas kembali berlibur ke Pulau Bali untuk yang kedua kalinya pada akhir pekan lalu. Di saat yang hampir bersamaan, mantan istri Farhat Abbas, Ani Muryadi, terlihat menyaksikan malam final Putri Indonesia. Kalau sebelumnya hubungan Nia Daniati dengan Farhat sempat memanas karena pengakuan Farhat soal pernikahan diam-diamnya dengan Ani Muryadi, kini tidak lagi. Keduanya justru tampak tengah sibuk merekonsiliasi hubungan cinta mereka yang sempat mengalami keretakan karena ulah Farhat yang mendua dengan menikahi wanita lain di belakang punggung sang istri. Beberapa saat setelah peristiwa itu, Nia Daniati dan Farhat Abbas sempat menjalani bulan madu kedua di negeri Singapura. Tidak cukup hanya dengan bulan madu kedua, Nia dan Farhat pun sempat melakukan ibadah umroh bersama untuk memperbaiki hubungan pernikahan mereka. Saat kami hadir dalam acara Miss Universe di Bali pada akhir pekan kemarin, lagi-lagi kami menangkap kemesraan Nia Daniati dengan Farhat Abbas yang rupanya tengah berbulan madu ketiga di Pulau Dewata itu. Ya, akhir pekan di Bali, ya, akhir bulan juga ya, awal bulan gitu. Kemarin habis umroh, terus mau cari suasana pantai ya. Kita sekeluarga kembali lagi ke Bali lagi bareng. Setelah Singapura, Bali adalah pilihan yang tepat bagi Nia dan Farhat untuk menyusuri kembali jejak cinta mereka sejak masa pacaran hingga berakhir di pelaminan. Di tempat yang romantis inilah dulu keduanya sempat berbagi hati. Rupanya tidak mudah bagi Nia Daniati untuk melupakan begitu saja peristiwa pahit yang nyaris memporak-porandakan rumah tangganya. Dengan cara inilah Nia akhirnya menemukan kembali cinta Farhat yang sempat berpaling darinya. Jadi pacaran lagi. Meyakinkan lagi kepada saya bahwa dia benar-benar mencintai saya, mungkin sebagiannya itu kali. Di waktu yang hampir bersamaan namun berbeda kota, secara tidak sengaja kami bertemu dengan Ani Muryadi di malam final Putri Indonesia. Kesempatan yang cukup langka ini kami mencoba mewawancarai seputar kabar terakhirnya. Nggak menghilang kok saya dengan kegiatan seperti biasa. Udah Mbak ya. Tidak banyak keterangan yang muncul dari mantan istri Farhat ini. Bener Mbak, udah ada komunikasi. Nggak komen. Baca tabloid aja deh. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan Kabar Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI Semakin Oke.